Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Shalom, selamat pagi para sahabat yang terkasih. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Kita mengucap syukur karena pada pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan baru, sukacita baru di dalam kehidupan kita. Para sahabat, pagi ini saya diingatkan obrolan saya dengan seorang teman, seorang tante yang sudah beberapa puluh tahun malah mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Ketika saya bertanya, apa yang membuat tante kuat? Apa yang membuat tante bertahan
Tuhan sampai pada waktunya Tuhan memulihkan keluarga Tante. Tante itu menjawab bahwa yang membuat dia kuat, yang membuat dia tetap bertahan, yang membuat dia terus berdoa untuk suaminya, untuk keluarganya, itu adalah ketika dia mengingat kasih setia Tuhan di dalam hidupnya. Dia mengingat kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk kehidupannya. Oleh sebab itu, para sahabat, mari kita naikkan pujian ini untuk mengingat betapa kasih setia Tuhan, betapa kebaikan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Aku tidak akan lupa kasih-Mu, Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia
Kami tidak akan pernah lupa kasih-Mu ya Tuhan. Sungguh kami tidak akan pernah lupa akan semua pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari Sabtu yang luar biasa. Di hari Minggu keempat ini, Sabtu yang ketiga kami lalui, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar, kami akan saling fellowship Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau kami saling melepas rindu kami setelah 1 minggu, kami akhirnya bisa berjumpa lagi. Dan kami tahu walaupun kami tidak di lokasi yang sama ya Tuhan, tapi kita bisa saling menguatkan. Kami sungguh berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu, semua umat-Mu yang pagi hari ini Tuhan ada di program Selamat Pagi Sahabat. Dari denominasi gereja manapun, dari kota manapun, pulau manapun, dan negara manapun, saat kami berkunjung ke program Selamat Pagi Sahabat Tuhan, yang tubuhnya masih lemah Tuhan, Kau berikan kekuatan Tuhan. Bagi kami yang masih sakit, saudara kami yang mungkin masih, keluarga kami ada yang masih sakit Tuhan, biarlah mujizat kesembuhan Tuhan hadir pagi hari ini. Biarlah semua yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mujizat kesembuhan hadir Tuhan. Apapun penyakitnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga berdoa untuk semua urapan-Mu, hikmat-Mu yang baru pagi hari ini. Kami selalu ingat dan selalu punya iman bahwa hari ini adalah hari kebahagiaan. Hari ini adalah hari keselamatan. Hari ini adalah hari mujizat Tuhan. Hari ini adalah hari ucapan syukur buat kami semuanya. Dan kami tidak akan pernah lupa bahwa kami masih punya Tuhan. Apapun halangan, rintangan, masalah yang ada di depan kami tahu kami akan terus kuat dan tidak akan pernah goyah. Dan kami semua sadar, dan kami semua tahu sampai kapanpun orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah akan ditinggalkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajari kami belajar Tuhan, untuk punya kekuatan yang sudah Tuhan sediakan untuk mengalami perubahan hidup kami hari demi hari. Ajari hamba-Mu Tuhan untuk sharing dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Ajari kami semua punya roh wahyu, hikmat dan pengertian untuk menangkap isi hati-Mu, untuk melakukannya, merenungkan dan melakukannya seturut dengan jalan-jalan-Mu. Dan kita semua yang percaya, yang dibentuk, dikasihi Tuhan, disembuhkan dan diberkati, katakan dengan iman, amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kita berjumpa di program Selamat Pagi Sahabat, di mana hari ini adalah minggu yang keempat dari Sabtu yang ketiga, di mana besok kita sama-sama bisa beribadah. Bagi Anda yang di luar kota Semarang, yang ada di nominasi gereja manapun, Anda bebas untuk bisa berkunjung ke YouTube GBI Lamber Tengah Raya dalam program Selamat Pagi Sahabat. Ada dari kota manapun, dari pulau manapun, dan dari negara manapun, silahkan saudara. Itulah kenapa fungsinya kita saling menguatkan, karena kita adalah keluarga. Nah, pagi hari ini kalau Anda menemukan kata-kata yang menguatkan iman kita, jangan sungkan untuk Anda mengetik di live chat atau di kolom komen. Anda juga bisa sama-sama mendeklarasikan sesuatu yang saling menguatkan iman kita. Dan kalau Anda ingin untuk minta didoakan, silahkan Anda juga ketik di kolom komen atau kolom live chat. Atau Anda ingin didoakan secara pribadi, Anda bisa hubungi hotline GBI Lamber Tengah Raya. Nah, pagi hari ini mari kita sama-sama belajar tentang 3 kekuatan yang Tuhan sediakan untuk kita, untuk Anda dan saya mengalami perubahan hidup. Nah, di Amsal 16 ayat yang ke-9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah
yang menentukan arah langkahnya. Itulah kenapa kita harus pahami bahwa hati manusia itu kan terlalu banyak kontaminasi, ya kan? Terlalu banyak yang dipikirkan, terlalu banyak yang kita dengar, terlalu banyak masukan dari pihak manapun, terlalu banyak yang dipelajari, sehingga hati manusia itu sudah hebat-hebat memikir-mikirkan jalannya, saudara. Nah, tapi Anda harus ingat lagi ini, Amsal mengatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Arah langkah saja ditentukan, saudara. Maka jangan sampai melangkah sesuai dengan arahan kita sendiri, gitu kan. Nah, kita dapat menetapkan rencana dan tujuan hidup. Harus yang kita inginkan apa, ya harus ditetapkan rencananya. Harus menetapkan tujuan hidup kita, goals kita kemana. Setuju saya. Karena kalau orang tanpa arah tujuan dan tanpa rencana, pasti Anda nggak akan kemana-mana, gitu kan. Ibarat kita naik taksi, gitu kan. Anda naik taksi yang ada argonya, ataupun Anda naik taksi online, selama Anda tidak mengetik arah tujuannya, ya taksinya kan bingung tuh, saudara. Anda masuk taksi online sekalipun mau kemana Pak? Ya pokoknya jalan saja, argonya jalan terus. Tapi muter-muter, saudara. Akhirnya balik ke tempat semula, Anda bayar mahal, gitu kan. Nah, itulah kenapa memang kita harus dapat menetapkan rencana dan tujuan hidup yang kita inginkan. Tetapi perhatikan baik-baik, Tuhanlah yang memberi kita kuasa, memberi kekuatan untuk mewujudkannya. Nah, hari ini kita belajar sebenarnya Tuhan itu menyediakan 3 kekuatan yang harus kita miliki untuk mengalami perubahan hidup. Kalau Tuhan sediakan, makanya kita harus menggunakannya, saudara, karena sudah Tuhan sediakan, gitu kan. Jangan berjalan sendiri tanpa 3 kekuatan ini. Yang pertama adalah Roh Kudus, saudara. Mari kita lihat di Zakaria 4 ayat 6 ngomong apa? Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada siapa, saudara? Zerubabel. Tuhan berfirman kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Anda dan saya tidak bisa mengalami perubahan hanya dengan kemauan keras. Kemauan keras itu dibutuhkan. Tapi kalau hanya dengan kemauan keras, hanya dengan kekuatan kita sendiri, nggak bisa, saudara. Nggak mampu. Anda harus paham, kita akan mengalami perubahan. Kita punya kemauan keras mencapainya. Kita punya kekuatan yang all out, full power. Tapi kita butuh kekuatan kuasa Roh Kudus. Nggak bisa tidak. Efesus 4 ayat 20 ngomong apa? Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat yang kita baca ini menjelaskan ayat-ayat sebelumnya di Efesus 4 ayat 25 sampai 29. Kalau nanti Anda baca di rumah Efesus 4 ayat 25 sampai 29, bahwa untuk menanggalkan perbuatan manusia lama dan mengenakan perbuatan manusia baru, itu butuh peranan Roh Kudus. Yang sudah lama-lama yang pernah kita lakukan kan sudah terbukti tidak optimal, tidak bisa, bahkan gagal, bahkan jalan pun tidak, hanya stay di tempat. Bahkan nggak cuma jalan, bahkan mundur, minus, saudara.
tidak ngalami perubahan, malah ajur, saudara. Beberapa kali saya tuh terima cerita dari tim pengembalaan kami. Beberapa orang yang kami sudah dulu pesanin beberapa hal yang harusnya tidak dimasuki, sesuatu yang menjadi kelemahan orang itu. Kami nggak bosan-bosan untuk mengingatkan, karena namanya keluarga itu kan harus saling mengingatkan. Begitu dilanggar, nggak ibadah lagi, lama nggak kelihatan. Akhir-akhir ini saya menerima kabar yang sangat fatal. Bahkan terdampar di luar negeri, nggak bisa pulang. Terlibat dalam judi online. Lah ini kan parah. Maksudnya kalau seandainya kemauan yang kuat, ya kan, kekuatan yang kita itu betul-betul full power. Kalau seandainya kita tidak mengandalkan diri kita saja, dan kita betul-betul menanggalkan perbuatan manusia lama kita menggunakan tuntunan Roh Kudus dengan perbuatan manusia baru yang di dalamnya ada peran Roh Kudus, kami rasa Anda nggak akan jatuh ke belenggu dalam, saudara. Itulah kenapa seperti hal-hal yang mendukakan apa yang kita sering lakukan itu apa sih? Buanglah dusta. Anda bisa bohongi saya, Anda bisa bohongi orang tua Anda bisa bohongi pacar Anda bisa bohongi istri Anda, bisa bohongi suami Anda bisa bohongi semua orang. Tapi Anda nggak bisa membuang dusta kepada Yesus. Anda nggak bisa membuang dusta kepada Roh Kudus. Buanglah dusta. Berbicara, berkatalah yang benar. Buanglah kemarahan kita, dendam kita di masa lalu. Loh, orang kalau dulunya susah, itu penuh kedendaman. Kenapa? Mungkin dihina orang. Mungkin dicaci maki, ditolak orang, direndahkan, dicibir, akhirnya dendam, marah, sehingga berusaha mati-matian untuk membalas semua caci makian itu dengan membuktikan pembuktian diri. Tapi saya beritahu demi kasih Tuhan, itu adalah sebuah kemarahan. Buanglah, saudara. Kita melakukan apa yang di depan itu nggak usah pakai ada namanya dusta, kemarahan, kebohongan, nggak usah. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Jangan mencuri apapun. Kerja keras saja. Lakukan yang baik dan yang benar. Supaya kita bisa berbagi kepada orang lain. Suatu hari kalau Anda berhasil, Anda ditanya sama yang junior, "Om, caranya gimana kok bisa berhasil? Dulu Om kan kelihatannya gagal." Kalau anak Anda tanya, "Papa, Mama, caranya gimana toh kok bisa berhasil? Ajari aku dong, supaya nanti kalau aku sudah besar, aku mulai sudah bekerja, bangun rumah tangga, aku bisa keluar dari semua masalah seperti yang Papa Mama lakukan." Kalau Anda melakukan dengan perbuatan yang salah, dengan perbuatan yang tidak benar, apa coba yang mau dikatakan sama orang, sama anak kita? Kan dusta semua kan pasti. Kan nggak mungkin kita ngomong sama anak kita sesuatu yang berhubungan dengan semua keborokan kita. Ya kan? Itulah kenapa buanglah, tidak usah mencuri, lakukan semua perbuatan dengan baik dan benar, supaya suatu hari nanti saat Anda melakukan testimoni, sharing, Anda kan kalau ada sesuatu yang membangun, saya harus berkata kepada kita semuanya, kita wajib bersaksi. Saat Anda bersaksi, Anda berbagi kepada orang lain, Anda bisa menguatkan iman mereka, saudara. Bahkan saat Anda menemui sebuah kendala yang membuat Anda tuh jengkel, marah, tahan. Jangan ada perkataan kotor, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Yang juga katakan yes.
Karena perkataan kotor itu mendukakan Roh Kudus. Sedangkan hal yang kita sudah disediakan Tuhan yang nomor satu adalah Roh Kudus. Kita sudah punya kekuatan yang pertama ada Roh Kudus. Jangan hilangkan kekuatan yang number one ini sudah dari Tuhan. Ya kan? Mari kita lihat Roma 8 ayat 26. Lalu lompat ke ayat 28 dan 29. Dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Yang bantu kita dalam kelemahan siapa saudara? Roh. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa apa saudara? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan cuma 1-2 hal. Segala sesuatu Allah turut bekerja. Untuk apa saudara? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah saudara. Ayat 29 dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, Anda dan saya bisa berdoa memohon bantuan sama Roh Kudus supaya kita diberikan kekuatan, kita diberikan kuasa saudara untuk mengalami perubahan dan jadi semakin serupa dengan Kristus. Kita mengalami Kristus, kita sejalan dengan Kristus, kita kokoh di dalam Kristus, kita memimpin seperti Kristus, kita menjadi serupa dengan Kristus dalam kasih dan kuasanya. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari saudara. Itu kekuatan pertama yang jangan pernah Anda sepelekan. Anda dipilih, ngomong kiri kanannya sama anak Anda kalau Anda mendengarkan YouTube channel Selamat Pagi Sahabat ini, ngomong kita dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Amin saudara. Kita harus dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Ayo ketik di live chat. Kita harus dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Kita harus mengizinkan Roh Kudus memimpin setiap langkah hidup kita. Baik dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dan dalam perbuatan kita. Amin saudara. Nah, apa kekuatan yang kedua yang Tuhan sediakan untuk mengalami perubahan hidup? Yang kedua adalah Alkitab. Firman Tuhan, saudara. Banyak orang menyepelekan. Kalau kita mau berangkat ke gereja, mau berangkat kerja, mau ngedate kencan sama pacar kita, mau kuliah, mau kemana-mana, habis mandi pun tidak kemana-mana akan bercermin, saudara. Ya kan? Akan berkaca. Rambutnya sudah rapi belum ya? Sisiran dulu. Kalau yang anak cewek, mama tolong dikepangin dong, lihat cermin dulu, ya kan? Pakai bedak bagi yang cewek, ya kan? Pakai alis dan segala macam. Pertanyaannya, apakah kita sudah bercermin hari ini dengan Alkitab? Baca Alkitab, firman Tuhan, saudara. Mazmur 119 ayat 96 ngomong apa? Mazmur 119 ayat 96 ngomong apa? Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Saudara, Daud ini bisa melihat batas-batas kesempurnaan manusia. Padahal manusia itu kan makhluk yang sangat sempurna, paling sempurna dari semua ciptaan Allah. Tapi Daud bisa melihat kita ini punya batas-batas kesempurnaan manusia.
Daud melihat firman Tuhan itu luas sekali. Kekuatannya melampaui batas-batas kesempurnaan manusia. Lah kalau Anda melihat ada orang yang sangat sempurna, tak beritahu saudara, siapa idola Anda di dunia ini? Coba direnungkan sampai menutup mata. Siapa ya idolaku ya? Aku pengen kayak orang itu. Wah, ya kan? Aku pengen kayak dia, sudah ganteng, ya kan? Kaya lagi. Wajahnya wah, kayak artis Korea, ya kan? Aku pengen kayak gitu tuh loh, cantik. Bintang film luar biasa, orangnya baik, kehidupannya, keluarganya harmonis, perfect di mata kita mengidolakan manusia. Tapi tak beritahu saudara, Daud melihat batas-batas kesempurnaan manusia. Artinya sesempurnanya manusia, tetap manusia yang terbatas. Tapi Daud juga melihat firman Tuhan itu luas sekali. Kekuatan Tuhan dalam firman-Nya melampaui batas-batas kesempurnaan manusia. Saudara. Alkitab adalah pedoman hidup bagi Anda dan saya. Ini kekuatan kedua. Oh, namanya kekuatan kok nggak digunakan, kan sayang. Semakin banyak Anda dan saya membacanya, semakin banyak kita mempelajarinya, semakin banyak kita menghafalnya, semakin banyak kita merenungkannya, saudara. Anda dan saya akan semakin berhasil dan beruntung dalam menjalani hidup ini. Loh, orang berhasil itu mungkin banyak, saudara. Kerja keras itu berdarah-darah, ya berhasil. Pertanyaan saya simpel, beruntung enggak? Orangnya berhasil Pak, dulunya susah, sekarang berhasil. Lah beruntung enggak? Lah itu Pak, kurang beruntung. Kenapa? Anaknya jatuh dalam obat-obatan terlarang. Lah berhasil banyak. Beruntung lah orangnya. Orangnya berhasil Pak. Hidupnya dulu tuh wah pas-pasan. Sekarang makmur luar biasa. Tapi sayang Pak, cerai Pak. Ya sama aja tuh sudah. Jadi kan kita ini kan cuma berhasil tapi nggak beruntung kan. Makanya kita ini butuh kekuatan yang sudah Tuhan sediakan, saudara. Dari lubuk hati Anda yang paling dalam, di hari Sabtu yang indah ini, saat Anda mendengarkan selamat pagi sahabat hari ini, kalau Anda berkata benar ya, aku lakukan apapun merubah hidupku, merubah nasibku. Anda mungkin berhasil melakukannya, tapi hari ini Anda sadar beberapa dari Anda, bahkan banyak dari Anda yang belum beruntung dalam menjalani hidup ini. Pagi ini kembali pada Tuhan, minta yang dari Tuhan. Ketika Yosua mendapatkan sebuah rencana besar yang melampaui batas-batas kemampuannya, apa saudara? Memimpin satu negara, saudara, mengambil alih tanah perjanjian. Mampu nggak? Ya rak mungkin mampu, manusia terbatas. Tuhan bersabda kepada Yosua. Mari kita buka Yosua 1 ayat 8 ngomong apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian apa saudara? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perkatakan kitab Taurat ini, orang kalau lagi pas masuk dalam batas ketidakbisaan, jangan ngomong negatif. Anda ambil Alkitab Anda, perkatakan kepada diri Anda sendiri. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan ayat-ayat dalam firman Tuhan. Renungkanlah sampai nancep direnungkan. Supaya Anda dan saya
sanggup bertindak hati-hati karena bisa memilih mana yang baik dan yang benar. Kita lakukan yang baik dan yang benar. Karena tertulis di dalamnya, segala yang tertulis di dalamnya, sesuai yang tertulis di dalamnya, kita baca di Alkitab. Sebab ini yang kita harus paham. Dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua ngalami satu paket yang luar biasa. Sudah berhasil, Yosua beruntung. Yosua berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Oleh karena Yosua percaya dan mengandalkan kekuatan dan kuasa firman Tuhan. Yosua tidak lupa memperkatakan, nggak lupa merenungkan siang dan malam. Sampai segala pikiran, perkataan, perbuatannya itu selaras dengan firman Tuhan. Kekuatan firman yang kita terus masukkan, perkatakan, renungkan, sampai pikiran ini nancep. Perkataan kita keluarnya ya firman, perbuatan kita sesuai firman. Kekuatan firman Tuhan inilah yang membuat Anda dan saya berhasil dan beruntung. Yang mau katakan yes. Yang mau katakan dengan iman, ya saya mau. Yosua 23 ayat 14 ngomong apa? Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu, dibaca saudara, insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Insaf, oi. Jangan kotori hati kita dengan sesuatu yang kotor. Apalagi hati kita diisi sesuatu yang busuk. Kita iri sama orang itu gampang. Saudara. Tapi kalau hatimu sudah mulai diisi dengan iri hati, padahal lihat orang lain dengan iri hati, maka kau izinkan hatimu tercemar dengan sesuai dengan pikiranmu, kau berburuk sangka buat orang lain. Buat apa? Dengan kita iri hati dengan orang, berburuk sangka dengan orang lain, kita nggak kemana-mana. Kita malah nggak kemana-mana. Insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, perhatikan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Satu pun tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Diulangi lagi sudah, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Nah, kenapa waktu kita baca di renungan yang lalu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Diulang sampai 3 kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Masih ingat saudara? Yosua berhasil dan beruntung. Kok bisa Pak? Kita lihat Yosua 24 ayat 29 sampai 31. Kita lihat Yosua 24 ayat 29 sampai 31. Dikatakan, dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, meninggal sudah ketika berumur 110 tahun. Ayat 30 dibaca. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya. Berarti milik pusakanya kan gak diambil orang toh saudara? Ya kan? Tetap ada dalam milik pusakanya. Di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Banyak orang mati, sudah gak bawa apa-apa, dalam keadaan terjelungup lagi. Sudah sempat naik karena dengan kepinginannya sendiri,
mampu mencapai tangga keberhasilan, sampai ketemu di puncak keberhasilan, tapi ora beruntung. Saat meninggal, terjun bebas kayak jet coaster. Lah buat apa? Yosua dikuburkan di daerah milik pusakanya. Ayat 31 baca yang keras. Orang Israel beribadah kepada Tuhan, baca, sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Yosuanya sudah meninggal. Tua-tua yang masih hidup lebih lama dari Yosua pun tetap beribadah kepada Tuhan. Ini yang namanya Anda memberikan warisan kepada anak cucu. Warisan iman, warisan rohani, warisan kehidupan yang terus perbuatannya dilakukan menyukakan bagi Tuhan. Apakah Anda ingin meninggalkan warisan bagi anak cucumu? Berapapun banyaknya dan dalamnya keturunanmu, semuanya menyukakan hati Tuhan. Semua perbuatannya menyukakan hati Tuhan. Kalau engkau melakukan itu, kau berikan contoh pada anak cucumu. Anda dan saya akan sangat-sangat betul tenang, meninggal dengan tenang. Rest in peace, bukan rest in deg-degan, saudara. Gunakan kekuatan yang sudah Tuhan sediakan untuk mengalami perubahan hidup. Yang pertama masih ingat? Roh Kudus. Yang kedua, Alkitab, firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa kekuatan yang Tuhan sudah sediakan untuk mengalami perubahan hidup? Yang ketiga, gereja. Sebagai komunitas orang percaya, saudara. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Di situ adalah eklesia. Di situ adalah gerejanya. Aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kenapa tidak dikuasai oleh alam maut? Karena Tuhan yang mendirikan jemaatnya. Ayat 19 dikatakan apa? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, Anda nggak bisa mengalami perubahan dengan keinginan keras dan kekuatan kita sendiri. Anda butuh gereja, saudara. Anda membutuhkan gereja sebagai komunitas orang percaya untuk mengalami pembaruan, mengalami perubahan hidup. Gak bisa sendirian. Kenapa Pak aku butuh gereja? Selama ini aku berhasil, aku kerja sendiri kok sama pegawaiku. Kalau aku seorang karyawan, aku kerja sama tim saya. Saya yang milih timnya, bahkan saya dipilihkan timnya sama bos saya. Saya bisa kok berhasil. Oke, sekarang kita akan gali ya di hari Sabtu yang indah ini. Kenapa kita butuh gereja? Yang pertama, gereja terdiri dari gembala, terdiri dari pelayan jemaat. Dan yang ketiga, terdiri dari jemaat. Kalau kita bisa memberikan sebuah gambaran, gereja terdiri dari gembala, yaitu bapak yang mengayomi, yang memimpin, melindungi, memayungi. Gembala adalah bapak, pelayan jemaat adalah ibu yang menolong, yang memastikan jemaat-jemaatnya ini bisa terjangkau dan terlayani. Dan yang ketiga adalah jemaat, yaitu anak, saudara. Inilah keluarga. Gereja
adalah kumpulan orang percaya yang diberikan kuasa atas alam maut. Gereja diberikan kunci kerajaan surga untuk mengikat segala kuasa gelap, segala kutuk, segala perbuatan iblis. Dan gereja melepaskan kuasa dan pengurapan Roh Kudus, saudara. Melepaskan berkat, melepaskan janji-janji Tuhan. Itulah kenapa Bapa mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Saat Yesus naik ke surga, turunlah Roh Kudus sebagai penolong kita. Kalau menolong, seorang ibu yang menolong, seperti seorang ibu yang menolong anaknya Kristus dikorbankan buat menebus dosa Anda dan saya. Bapak mengasihi anaknya, mengasihi jemaatnya, keluarga, saudara. Melalui gereja Anda dan saya mendapatkan kekuatan dan kuasa Allah. Anda nggak bisa sendirian. Anda harus bergereja dimanapun Anda berada. Anda ada di luar kota, di luar pulau, silahkan ke gereja terdekat dari tempatmu. Denominasi apapun, silahkan Anda yang pilih. Tanya Roh Kudus di mana Anda ditempatkan, di mana Anda ditanam. Melalui gereja, Anda dan saya mendapatkan kekuatan dan kuasa Allah. Kenapa kita bisa mendapatkan kekuatan dan kuasa Allah? Karena kita mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Kalau pengajaran dunia tiap hari, saudara. Betul kan? Sejak kita sekolah juga pelajaran agama juga seminggu sekali. Waktu saya sekolah seminggu sekali, saudara. Karena sekolah saya dulu sekolah nasional, bukan sekolah Kristen. Kalau sekolah Kristen mungkin tiap pagi devotion, kan? Kalau Anda bergereja, Anda butuh pengajaran firman Tuhan. Anda mendapatkan kekuatan dan kuasa Allah. Oleh karena apa? Karena kita mendapatkan impartasi pengurapan kuasa Roh Kudus, saudara. Kita butuh urapan, impartasi urapan kuasa Roh Kudus. Tanpa urapan Anda nggak punya kuasa, nggak punya kekuatan, saudara. Kita terbatas kekuatannya. Melalui gereja, kita dapat kekuatan dan kuasa Allah oleh karena kita mendapatkan nasihat. Kita mendapatkan dorongan untuk semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saat Anda ke gereja, Anda bertumbuh, Anda dapat kekuatan dan kuasa Allah. Oleh karena apa? Karena Anda dan saya mendapatkan dukungan dan bantuan untuk mewujudkan janji Tuhan dalam hidup kita, saudara. Masih ingat waktu kita hanya bisa online saat pandemi? Masih ingat, saudara? Saya masih ingat. Waktu itu mau nggak mau, kita yang nggak pernah online, ya kan? Terpaksa kita rekaman. Saya bicara di depan kamera. Ngomong-ngomong sendiri, nggak ada orangnya. Hanya tim yang merekam dan saya, saudara. Dan tim pujian yang di depannya nggak ada jemaatnya, orang rekaman. Tapi saya belajar. Kita dibawa ke arah satu step di mana kita nggak pernah melaluinya, sesuatu yang baru, yaitu yang kita sebut dengan gereja di era new normal, saudara. Normal yang baru dianggap normal ya kayak gitu. Nggak lagi dibatasi tembok bangunan gereja. Bahkan YouTube GBI Lentera ini sudah sampai kemana-mana. Saya heran suatu pagi, istri saya ketemu dengan salah satu klien. Kemarin Pak Gustaf khotbahnya tentang ini, kaget saya. Padahal agamanya bukan Kristen, saudara. Tapi dia selalu mendengarkan YouTube GBI Lentera Raya. Itulah kenapa kita ini keluarga, saudara. Sudah di luar tembok denominasi, di luar tembok gereja satu, gereja lain, kota satu, kota lain, sampai luar negeri. Anak saya pada saat tempo hari dia bilang, "Pak, minggu ini gerejanya nggak ada di tempat ini, Pak, tempatnya jauh." Karena di Australia itu
belum tentu di satu tempat itu, saudara. Bisa jadi yang di sini nggak ibadah hari Sabtu, jauh tempatnya, sehingga dia ibadah online. Ya dia kan ibadah online. GBI Lamber Tengah Raya dia klik ibadah online. Masih ingatkah saat kita itu waktu itu nggak bisa beribadah saat kita COVID? Gereja di era new normal, melintasi batas-batas tembok gedung, melintasi batas-batas kota, dan melintasi batas-batas negara. Pengkhotbah 4 ayat 12 ngomong apa? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Anda sendirian geblak pasti. Nggak bisa. 2 orang Anda lebih bisa bertahan dibandingkan cuma seorang. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Apalagi satu komsel. Bisa 10 orang, 16 orang, 20 orang. Anda akan kuat. Jangan tinggalkan gereja sebagai komunitas orang percaya. Anda dan saya tidak akan dapat mencapai tujuan yang Anda tetapkan. Tidak akan bisa melakukan semua planning yang sudah kita buat dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Anda dan saya membutuhkan sebuah komunitas orang percaya yang mewujudkan impian kita, mewujudkan impian Anda, saudara. Dan kalau Anda gunakan 3 kekuatan yang sudah Tuhan sediakan, Anda dan saya akan mengalami perubahan hidup. Trust me, believe me, Anda akan heran dengan hasilnya. I hope, saya sangat berharap tahun ini sudah Tuhan berikan sebuah visi besar untuk gereja GBI Lamber Tengah Raya, a year of happiness, luck and blessings, tahun kebahagiaan, tahun keberuntungan dan tahun berkat. Saya percaya Anda ada di komunitas orang-orang percaya yang bisa membantu Anda dan saya mencapai semua impian kita bersama Tuhan. Satu pujian. Tuhan tidak menjanjikan bahwa kehidupan kita akan selalu mudah tanpa masalah. Tetapi Tuhan berjanji pada kita, ketika kita menjadikan Tuhan kekuatan kita, kita akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita berdoa. Bapa,
Terima kasih untuk semua kekuatan yang sudah Kau sediakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini Kau refresh kami, Kau ingatkan kami, Kau tegaskan kami bahwa kami tidak sendirian Tuhan. Sampai kapanpun kami bisa menggunakan kekuatan yang sudah Tuhan sediakan untuk mengalami perubahan hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh-sungguh Kau siapkan untuk terbang tinggi bagi Raja Wali, di mana sanggup untuk naik tinggi menghalangi semua tekanan badai apapun yang sudah ada di depan. Kami tahu kami gak akan sanggup sendirian, karena itu Kau sudah sediakan kekuatan bagi kami. Besok pagi kami mau ibadah Tuhan, ibadah pagi. Ada 2 kali ibadah kami akan datang, di mana besok pagi saya akan sharing Tuhan. Bimbing hamba-Mu ini untuk sharing dengan tema yang diurapi. Kalau kita sudah pakai 3 kekuatan ini ya Tuhan, ajari kami belajar untuk jadi orang yang diurapi. Dan sorenya Tuhan, aku berdoa juga buat Ibu Dini untuk melayani semua jemaat-Mu. Dan kami percaya, kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk besok menerima berkat Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kalau hari ini Tuhan, ada dari kami yang terlewat dari 3 kekuatan ini Tuhan. Ajari kami untuk sadar dan berbalik. Tidak menyia-nyiakan 3 kekuatan yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih untuk hikmat-Mu. Terima kasih untuk pengajaran-Mu. Terima kasih untuk kuat kuasa-Mu Bapa. Dan sebelum selesai, mari angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkati segala studimu, segala upayamu untuk menambah pengetahuan. Diberkatilah. Diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Diberkatilah setiap langkahmu kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, yang terus mau bertumbuh, mencapai goals kita, impian-impian kita, seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan tuntunan langkah Tuhan, katakan dengan iman, amin, 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 amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Sampai ketemu besok pagi, dan juga sampai ketemu dalam program Selamat Pagi Sahabat Sabtu depan. Biarlah setiap kita, setiap orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya pagi, siang, dan malam, maka sampai kapanpun kita disebut sebagai orang-orang berbahagia. Sampai ketemu lagi. God bless you. Tuhan memberkati. Bukan terbang tinggi bagai raja dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia.